Halo, selamat malam. Kali ini Mimin akan menceritakan tentang garis keturunan yang ditulis oleh Lia 004. Episode 1, Awal Kelahiran. Suatu malam ketika aku lahir pada 4 Juli 1993, leluhur mengelilingi saya dan berkata pada orang tua saya, jika saya yang mendapat garis keturunan dan ketika umur ke-13 tahun, saya akan melihat keajaiban yang apa yang saya dapatkan. Sudah beberapa tahun kemudian, saya mencapai umur ke-13 tahun dan saya masuk SMP impian. Betapa khawatirnya orang tua saya pada saya. Orang tua saya takut jika garis keturunan saya tidak bisa menjaga saya. Namun, apalah daya, mereka hanya berkata, jaga dirimu baik-baik nak, mama papa hanya bisa berdoa yang terbaik, ujar mama. Sepintas pikiran saya, kenapa mereka begitu khawatir? Aku tidak pergi jauh, aku hanya sekolah, bukan untuk pergi selamanya. Lalu saya berangkat sekolah setiap harinya. Sesampai di sekolah, mulailah di situ ada keanehan pada hari pertamaku. Entah itu perasaan saya saja atau apa, saya merasa ada yang mengikuti. Namun ketika saya menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apapun. Ketika mulai melihat ke depan, dor! Suara pintu tertutup. Aku penasaran. Kemudian saya mengikuti suara itu dan mencari tahu alasannya dari mana. Hei, terdengar suara memanggil. Ternyata kakak OSIS dan dia pun berkata, sedang apa kau di sini? Dilarang keras anak baru keluyuran di sekitar sekolah, jadi pergilah ke kelasmu. Mengerti? Kemudian aku berkata, maaf kak, aku hanya mendengar suara aneh di sana menunjuk arah UKS kantin. Lalu kakak OSIS pun melihat ke arah sana dan dia pun berkata, sudah tidak ada apa-apa, pergilah. Saya pun pergi ke kelas yang terletak di lantai 3 ruang C. Di sana masih sepi sekali karena saya datang terlalu pagi. Saya memilih kursi dekat dengan meja guru. Saya menaruh tas dan melihat sekitar. Bayangan hitam lewat dengan cepat dan menggeser meja kelas saya. Entah apa yang terjadi dan saya pun mulai takut dengan keadaan ini. Saya pun keluar, tetapi baru menoleh pintu, tiba-tiba pintu tertutup. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah kulakukan sampai semua ini terjadi? Ujar saya. Tak lama tiba-tiba banyak yang merasuki ruangan. Tak lama tiba-tiba banyak yang memasuki ruangan. Kami pun berkenalan. Belajar pun dimulai. OSIS mulai memasuki kelas. Saya bertemu dengan kakak OSIS yang menegur saya. Dia berbisik pada temannya dan menunjuk saya. Saya hanya menundukkan kepala. Kring, tring. Bel istirahat sudah berbunyi. Saya pun keluar dengan teman saya, dia. Kami pun menuju kantin. Namun apa yang terjadi saat melewati UKS? Seperti ada yang menabrak saya dan saya pun terhenti seorang diri. Saya menoleh ke UKS dan saya lihat bayang di balik gorden UKS seperti ada seseorang yang berdiri menghadap saya dengan melambai. Saya terkejut dan saya melihat ke arah bawah. Tidak ada kaki, namun bayang itu masih ada. Saya pun seketika serasa sesak nafas dan merinding. Kemudian dia datang mengagetkan saya. Hai, apa yang kau lakukan? Aku sudah menunggu di sana, ternyata kamu masih di sini. Saya hanya menjawab, aku lihat seseorang di sana, menunjuk gorden. Dia langsung menoleh ke arah gorden yang saya tunjuk. Dan dia tidak melihat apapun, tapi masih saya melihatnya. Dia berkata, sudahlah abaikan aja, itu perasaanmu aja. Kring, kring. Bel masuk berbunyi dan belajar kembali sampai akhirnya bel pulang.
Semua menyapa saya, "Duluan ya." Dan saya mengangguk. Dia bertanya, "Ingin pulang bersama enggak? Aku juga jalan, lagi pula kita searah." Saya menjawab, "Baiklah, tunggu aku ya." Dia berkata, "Aku tunggu di depan kelas ya." "Oke," ujar saya. Ketika selesai berkemas, buku saya langsung menuju pintu dan seperti ada yang berbisik pada saya. Kemudian saya berhenti. "Sebentar lagi tiba dan kau harus bisa mengendalikan kami," bisikan halus di telinga kiri. Dan saya menoleh, tak ada apapun dan sedangkan masih ada teman saya di dalam kelas. Saya pun berpikir, mungkin hanya di antara mereka yang iseng. Sudahlah, aku pulang aja. Sesampainya di rumah, "Mama, aku pulang." Rumah sepi sekali dan saya mengganti baju sambil menunggu mama pulang. Selesai mengganti baju seketika krik, krik, seperti suara cakaran lemari. Saya mencari suara itu dan ternyata berasal dari kamar mama dan saya mengetuk pintu lemari itu. Seketika suara cakaran berhenti dan saya dekatkan telinga saya. Alhasil, dor, 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 suara ketukan semakin keras, seakan ada yang ingin keluar dari lemari. Kuping saya berbunyi kencang, nging, nging, seakan ingin membuka pintu lemari. Baru memegang gangangnya, mama pun datang. "Ada apa, Nak? Ada apa? Kamu kenapa di sini dengan menutup telinga?" ujar khawatir mama saya. Dan saya memeluk erat mama saya. "Saya seharian ini mengalami keanehan, suara yang tidak suka aku dengar, suara yang merusak telingaku, suara yang bermacam-macam," kata saya sambil menangis. Mama tidak berkata dan hanya memelukku dan berusaha membuatku tenang. "Sudah, kamu makan terus istirahat. Mungkin kamu kelelahan jadi perasaanmu terganggu," kata mama. "Mungkin saja. Aku tidak akan apa-apa kan, Mah? Aku baik-baik saja kan?" kata saya sambil tersedat. "Tidak akan terjadi apa-apa padamu karena kamu anak mama papa. Kami akan menjagamu," ujar mama. Abang saya mengganggu saya dan berkata, "Kenapa, Dek? Kebanyakan main sih, jadi gitu, dihantuin, hahaha." Abang saya tidak mendapat garis keturunan karena di masa kecilnya dia sudah menampung banyak hantu hingga sawan permanen. Sampai saat ini tidak ada cerita dan jawaban dari orang tua saya. Mereka hanya bilang tidak ada apa-apa. Hari mulai malam. Tepat pukul 8 saya tertidur di kamar. Saya bermimpi ada seorang nenek menyuruh saya mendekat. Dan saya pun mendekat hingga nenek menyentuh tangan saya. Dan saya tanpa rasa takut. Sedangkan wujud nenek itu berambut putih panjang, hanya berbadan tulang, menggunakan kebaya sambil duduk di kursi goyang. Saya duduk sambil tidur di pangkuannya, dan nenek itu pun mengelus rambut saya sambil berkata, "Aku memilihmu dan aku akan menjagamu dari orang yang jahat padamu. Aku sisi belakangmu. Aku tinggal di bayangmu. Aku tinggal di bayanganmu." Saya pun tertidur pulas sampai akhirnya terbangun dan di sekitar tempat tidur ada yang merangkak dan rambutnya melewati tangan saya yang keluar dari tempat tidur. Ketika tersangkut karena refleks, saya tidak sengaja menendangnya dan berpikir seperti nenek yang dimimpiku. Ada apa ini? Sekarang jam 12, dia sudah hilang. Makhluk apa ini? Saya tidak tidur lagi hingga pagi dengan mata bengkak. Lanjut ceritanya di part berikutnya.